Halo guys, kembali lagi bersama saya Data. Jadi hari ini kita akan review sepatu baru untuk daily trainer NB Supercom version 2. Sepatu ini tidak diberikan, tidak pun disponsori, jadi ini saya beli sendiri. Jadi komentarnya yang saya akan berikan di sini ini benar-benar opini saya pribadi. Nah, saya adalah recreational runner yang lagi mempersiapkan diri untuk maraton di Bali Maybank 2023. Karena saya lagi latihan buat maraton Bali 2023, PR saya itu lumayan banyak larinya, teman-teman. Jadi itu kurang lebih harus lari 50 km sampai 80 km seminggu. Which is saya akhirnya mulai mencari sepatu yang bisa memenuhi kebutuhan saya untuk lari jarak tersebut. Nah, disitulah akhirnya saya mulai mencari-cari dan menemukan sepatu New Balance SC Trainer 2. Nah, SC itu singkatan dari apa? Yaitu Supercom, terlihat di sini. Namanya susah ya, panjang. New Balance Supercom Trainer version 2. Jadi ini adalah sepatu keluaran New Balance yang versi kedua gitu. Jadi ini sebelumnya sudah ada versi pertamanya yang keluar tahun lalu, di mana banyak banget orang yang suka sama sepatu itu gitu. Saya belum pernah coba, tapi dari review-review yang saya baca orang suka banget. Alasannya adalah dia punya stack yang tinggi banget, itu 46 mm. Jadi itu jauh di atas batas legal sepatu, yaitu 40 mm. Tujuannya sepatu itu bukan untuk race tapi untuk trainer. Nah, untuk orang-orang yang suka trainer, 46 mm stack itu tuh enak banget gitu. Nah, tapi banyak juga orang yang ngerasa itu ketinggian. Nah, keluarlah versi 2 di mana stacknya sudah dikurangin dari 46 menjadi 40 yang di belakang, dan di depannya menjadi 34 gitu. Jadi dia punya 6 mm drop. Selain dia daily trainer, tapi dia memakai busa fuel cell. Nah, fuel cell ini adalah busa yang dipakai untuk sepatu racing mereka, yaitu NB Elite, New Balance SC Elite version 3 gitu. Jadi ini sudah memakai busa paling modern mereka dengan teknologi teratas gitu. Nah, selain itu teknologi lain yang dipakai juga adalah Energy Arc. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini Energy Arc itu adalah teknologi karbon yang ada di bawah sepatu ini. Ya, ini teman-teman bisa lihat karbonnya, ini full length karbon. Nah, ini menurut saya adalah sebuah inovasi yang luar biasa. Kenapa? Karena sepatu daily tapi dikasih karbon gitu. Nah, banyak di antara kita yang penasaran rasanya gimana. Nanti saya akan ceritakan rasanya. Kemudian juga salah satu yang perlu di-highlight dari sepatu ini adalah uppernya gitu. Jadi ini adalah mesh, bisa dilihat. Ini adalah upper mesh. Jadi ini cukup menarik, teman-teman. Di sebelah dalamnya, sisi dalam itu cukup transparan ya. Jadi itu bisa memperlihatkan bahwa dia cukup tipis dan breathable. Sementara di sebelah kanannya, di bagian luarnya, itu dia kainnya cukup tebal gitu, sehingga dia memberikan perlindungan dan juga rasa nyaman. Bagian belakangnya juga mendapat cukup support gitu. Ini kalau ditekan-tekan nih, padding itu cukup tebal di belakang ya. Jadi tidak ada rasa loose atau gimana, ini sangat secure. Dan bagian tongnya juga ini dia ada terikat ke bawah, jadi dia nggak akan kegeser-geser kiri kanan. Dari segi talinya pun menurut saya ini pas, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, dan kalau di double lock dia tidak akan pernah lepas. Oke, sepatu ini beratnya 275 gram. Ini ukuran saya US 10 gitu. Jadi di sini ada salah satu sepatu yang saya pakai sebelumnya untuk daily trainer, yaitu Magic Speed 2 dari ASICS. Ini beratnya adalah 246 gram US 10. Jadi ada selisih kurang lebih 30 gram. Nah, sekarang saya mau cerita kenapa saya beli sepatu ini. Sebelumnya saya menggunakan ini, yaitu ASICS Magic Speed 2. ASICS Magic Speed 2 ini sudah 400 km sekarang. Jadi
Nah, bisa dilihat nih sisa-sisa pertempurannya. Saya adalah midfoot striker yang cenderung habis di kanan kiri. Nah, ini sepatu yang sangat enak. Saya out of the box langsung fall in love sama sepatu ini. Cuman ya karena umurnya sudah 400 kilo, jadi udah waktunya cari sepatu lain karena busanya sudah mulai terasa tidak nyaman gitu. Nah, saya cari-cari apa daily trainer yang kira-kira nyaman dan cukup versatile. Nah, versatile artinya bisa untuk tadi berbagai jenis latihan, bisa untuk easy run, bisa untuk tempo run, interval, speed ataupun fartlek, dan juga long run. Nah, saya nemu baru launching di luar. Untungnya di Indonesia udah ada sepatu ini gitu. Langsung saya cek ke Planet Sport dan di New Balance juga ada. Ternyata ukuran saya available, tanpa lama-lama saya sikat. Oke, jadi itu tadi alasannya. Nah, ini alasan pribadi saya sendiri. Menurut saya sepatu ini ganteng ya. Saya memang punya soft spot untuk sepatu warna putih, karena warna putih itu cenderung masuk ke busana apa aja, jadi nggak suka. Dan sepatu ini tuh ganteng banget menurut saya. Warnanya itu ada perpaduan orange, ungu, dengan neon-neon kuning. Talinya pun juga ganteng banget warnanya. Jadi ini juga membuat saya lebih cepat memutuskan untuk ngambil sepatu ini. Sekarang saya mau cerita mengenai bagaimana rasanya setelah 80 km, teman-teman. Jadi out of the box, begitu saya beli, hari itu juga saya pakai untuk race 5 km. Jadi itu acaranya 180 SPM. Nah, itu benar-benar menguji sepatu ini dari segi responsiveness. Karena 5 km kan membutuhkan sebuah snappiness gitu. Nah, out of the box memang karena startnya itu bareng-bareng anak muda gitu, adrenalin tinggi, orang berlomba-lomba biasa ya di race, itu saya tidak merasakan snappiness yang didapatkan oleh sepatu-sepatu race seperti Metaspeed ataupun Vaporfly yang memang race oriented gitu. Saya di situ merasa banyak kesusul sama orang-orang. Ketika pace stabil, sepatu ini benar-benar enak banget, dan menurut saya ini terlihat shiningnya atau terlihat keunggulannya memang ketika pace stabil. Gitu. Empuknya dapet, karbon energy arc-nya kerasa juga, jadi snappiness-nya tuh masih kerasa gitu, tanpa kita harus terlalu nge-push. Juga pas finish, lagi perebutan antara juara 2, 3, 4, tapi ya karena saya dikelilingi, alasan saya adalah dikelilingi anak-anak muda yang mereka memakai sepatu-sepatu race oriented seperti Nike Vaporfly. Mereka di 100 meter terakhir meninggalkan saya, walaupun saya sudah berusaha. Sepatu ini memang tidak bisa untuk sprint, apalagi di last sprint diadu dengan super shoe ini tidak bisa gitu. Jadi itu pengalaman pertama untuk 5K. Nah, kemudian saya juga udah pernah pakai sepatu ini untuk long run 19 kilo gitu. Jadi saya pakai di CFD untuk acara Road to LPS. Jadi saya ikut pacer sub 2 Mas Oki. Nah, Mas Oki dia pakai juga sepatu Brooks yang sudah carbon plate. Nah, itu kita awalnya lari dengan grup kurang lebih ada sekitar ada grup sekitar kira-kira 8 sampai 9 orang di pace sub 2 itu. Di kilometer 5 sampai 10 kita masih dalam satu grup, mungkin ada 1-2 yang mulai lepas. Nah, sepatu ini enak banget. Saya benar-benar ngerasa di kilometer 10 masih effortless larinya. Nah, pace mulai naik itu ketika di kilometer 16-17 gitu. Nah, ketika itu grup sudah berkurang menjadi hanya 5 orang. Nah, Mas Oki masih menjaga pace sangat baik, stabil. Nah, ketika sudah 17-18 km, itu memang sepatu ini terasa sangat
keluar potensinya, di mana grup itu memang nggak semuanya memakai carbon plate. Saya perhatikan ada yang pakai daily trainer biasa aja, itu mulai pada copot. Nah, tinggal terakhir-terakhir ada saya dan Mas Oki. Ini adalah video kilometer terakhir. Nah, kita akhirnya finish hanya berdua gitu, dengan pace 5 kecil gitu. Jadi sepatu ini menunjukkan bahwa dia bisa diajak tempo run dan easy run. Bagaimana rasanya dibandingkan dengan sepatu ini? Daily trainer saya sebelumnya. Nah, daily trainer saya yang sebelumnya, si Magic Speed 2 ini, itu tuh memang enak banget gitu. Tapi saya terkadang merasa berdosa daily trainer pakai sepatu ini. Kenapa? Karena sebenarnya sepatu ini tuh udah bisa dipakai untuk race. Dia sudah cukup race oriented, dan juga kalau kita lari pelan pakai sepatu ini rasanya tuh berdosa gitu, karena sepatu ini emang bawaannya tuh pingin cepet gitu. Jadi kalau kita lari pace 7, apalagi pace 8 pakai sepatu ini, rasanya tuh kayak kakinya gatel gitu, terlalu pelan. Dan dia tuh DNA-nya tuh emang dari Metaspeed Edge ya. Jadi ini bukan sepatu pelan, dan kebanyakan dari daily training harusnya dilakukan dengan pace yang pelan. Jadi saya terima kasih sudah 400 km. Nah, sepatu ini enak banget buat pelan gitu. Jadi seperti dilihat nih, modelnya decoupled. Decoupled tuh dia ada lubang di tengahnya. Saya udah coba lari sebagai forefoot runner, midfoot runner, maupun heel strike runner, semuanya enak. Tapi memang dia kelihatan paling shining kalau kita jatuhnya di ball of foot ya. Kalau di ball of foot itu kerasa membal dari si energy arc-nya ini sangat maksimal. Nah, satu lagi sepatu yang membuat saya merasa mirip, walaupun saya yakin teman-teman mungkin banyak yang tidak setuju, yaitu ini Alphafly 2 gitu. Kalau dilihat apa sih miripnya, jelas-jelas beda. Ini ada AirPods-nya gitu. Ini adalah sebuah super shoe. Iya, saya setuju ini adalah super shoe. Yang saya omongin adalah feel-nya, mungkin karena dia juga modelnya decoupled, tengahnya bolong, dan juga ini sepatu tuh empuk banget gitu. Ini sepatu landing dimanapun tuh empuk banget. Kalau Alphafly dipakai buat latihan ya overkill, walaupun nyaman overkill. Dan si sepatu ini tuh tidak memberikan blister apapun, toe box-nya itu lebar, bagian belakang juga saya tidak ada blister, empuk banget. Pokoknya ini enak banget untuk daily trainer. Nah, sekarang saya mau cerita untuk siapa sepatu ini, siapa yang perlu membeli sepatu ini gitu. Menurut saya yang pertama adalah orang yang mau mencari satu sepatu untuk semuanya. Jadi dia nggak mau ribet, dia nggak mau beli sepatu buat easy, kemudian tempo harus beda lagi, race harus beda lagi, nggak mau ribet. Pokoknya dia mau beli satu sepatu untuk semua kegiatan lari. Ini tuh cocok banget. Ini saya taruh sini. Sepatu ini cocok banget untuk one shoe for all. Nah, kedua adalah orang yang lagi latihan dengan sebuah program terstruktur gitu. Jadi biasanya dia punya PR dari coachnya sekian kilometer per minggu, puluhan, 50 sampai 80, bahkan di atas 100. Ini tuh cocok banget. Kenapa? Karena kalau kita pakai sepatu race kita, nanti cepat rusak, pas race udah nggak bisa dipakai. Nah, kita perlu daily trainer. Daily trainer juga saya udah sering trial and error, nggak semuanya tuh enak, nggak semuanya versatile. Nah, ini sangat versatile. Yang ketiga adalah, ini sangat pendapat pribadi, adalah orang yang seneng sepatu ganteng. Ya, jadi sepatu ini menurut saya ganteng, nggak terlalu banyak yang punya gitu. Jadi orang yang seneng sepatu ganteng dan anti mainstream. Nah, teman-teman yang anti mainstream cocok nih pakai ini. Oke, jadi itu bagian keempat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Apakah sepatu ini direkomendasi? Apakah sepatu ini ya so-so atau dihindarin? Gitu. Nah, menurut saya sepatu ini dengan kelemahan-kelemahannya tadi, dengan harga yang ya sedikit mahal, harganya tadi saya udah sebut belum ya, 3,2 juta. Itu sama dengan harga Asics Super Blast.
di mana Asics Super Blast itu belum dapat carbon foam, carbon plate gitu. Dia hanya Super Blast hanya foam FF Blast dan FF Turbo ditumpuk gitu. Nah ini dengan harga yang sama dia dapat carbon plate gitu. Jadi menurut saya masih worth the money. Sepatunya ganteng, sepatunya versatile. Udah tahu kan kesimpulan saya apa? Ya, teman-teman benar, ini sepatu saya rekomendasi. Jadi kita cukup beruntung karena di luar negeri pun belum semua negara masuk sepatu ini. Baru Indonesia adalah salah satu negara yang cukup beruntung sudah masuk. Jadi begitu review teman-teman dari sepatu ini. Silakan di like, share, dan subscribe. Bye-bye.